Bertemu lagi di channel My Club ID, dan pada kesempatan video di kali ini kita akan mengulas lagi varian dari motherboard terbaru dari Gigabyte. Kali ini yang kita hadirkan adalah Gigabyte ya, brand dari Gigabyte, bukan Aorus. Aorus itu ada di gaming, mid high. Kalau Gigabyte ini dia lebih ke plain motherboard untuk casual, penggunaan casual. Jadi feel gamingnya itu tidak sewah atau sefantastis yang ada di seri Aorus. Jadi di kiri kanan saya ada Z490UD dan Z490 Gaming X. Kita akan ulas pertama yang Gaming X dulu. Mari kita unboxing dan nanti kita akan bahas satu-satu komponennya. Kita memulai unboxing motherboard Z490 Gaming X dari Gigabyte nih. Kita bisa lihat desain dari dusnya bernuansa merah dan ada hitam pada umumnya, dan juga ada nuansa warna biru. Mari kita buka dan kita lihat apa saja paket penjualan yang ada di motherboard ini. Kompartemen paling atas isinya adalah motherboard yang akan kita pisahkan. Lalu di bagian bawah kita bisa dapatkan kartu garansi dari NJT, karena ini adalah motherboard retail, jadi kartu garansi sudah ada di dalam paket penjualan. Kemudian ada multilingual installation guide. Lalu ada DVD driver untuk driver semua yang ada di motherboard, chipset, audio, dan semua. Lalu ada manual book yang cukup tebal. Ini sangat penting sekali untuk dibaca ketika kalian tidak paham dengan beberapa komponen yang terlihat di motherboard. Anda bisa refer atau melihat ke manual book ini. Dan ada 2 buah kabel SATA. Sayang sekali hanya 2 dikasih, padahal sebenarnya port SATA-nya ada 6. Mari kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas motherboardnya. Motherboard ini datang dengan dominan warna hitam. Ada sedikit action di bagian covernya, I/O shieldnya, dan juga heatsink yang menutupi VRM. Itu ada sedikit action yang jadi nuansanya rata-rata hitam. Kemudian di bagian chipset kita bisa lihat ada heatsink yang cukup besar bertuliskan Gaming X. Pertama kita akan membahas tentang VRM. VRM-nya ini menggunakan CPU V-Core phase dengan konfigurasi digital 11 phase menggunakan DRMOS yang berkapasitas 50 ampere pada setiap phase. Jadi kalau kita totalkan di sini mampu 550 ampere totalnya, dan ini adalah direct phase, tidak pakai doubler murni. Sedangkan untuk CPU VCC GT untuk IGP dan juga IMC-nya atau sistem agent-nya itu juga menggunakan solusi digital dari DRMOS dengan maksimum capacity 50 ampere. Sebagai V-Core PWM-nya atau pengatur phase-nya menggunakan Renesas Intersil ISL 69269 yang mengkonfigurasi V-Core phase dan VCC GT phase tadi. Jadi 11+1. Untuk choke digunakan SMT Ferrite Core yang sudah umum digunakan di semua motherboard Gigabyte ataupun Aorus. Kapasitor kita menggunakan motherboard ini menggunakan Black Japanese Solid Capacitor. Kemudian uniknya ada PCIe 4.0 clock buffer. Padahal kita tahu prosesor generasi ke-10 ini belum mendukung PCI Express 4.0, hanya PCI Express 3.0. Jadi ini sepertinya untuk dukungan ke prosesor generasi selanjutnya yang akan mendukung PCI Express 4.0. Kemudian untuk memori, XMP-nya dengan 1 DIMM per channel itu DDR4 4133 dan DDR4 266 pada 2 DIMM per channel. Tetapi pada spesifikasi di website kita bisa lihat bahwa memori ini mampu mendukung XMP hingga DDR4 4600 dengan konfigurasi 2 DIMM per channel. Kemudian topologinya untuk memori daisy chain mendukung multi VGA dengan teknologi Crossfire X. Uniknya, meskipun ini motherboard berada pada entry level, PCB layer yang dipakai di motherboard ini berjumlah 6. Ini sama dengan PCB layer yang digunakan pada motherboard gaming Aorus ya. Jadi Gaming X ini cukup impresif juga. Secara pribadi saya cukup kaget melihat penggunaan PCB layernya sampai 6 layer. Lalu ada 2 buah
M.2 slot lengkap dengan satu dilengkapi dengan heatsink, ya, satu slot itu dilengkapi dengan heatsink. Lalu untuk LAN menggunakan chip dari Intel i2 19 GBE LAN, 1 GBE LAN, dilengkapi dengan surge protection dari Foxconn yang mampu memproteksi hingga 15 kV, dan juga ada LAN ESD protection hingga 25 kV. Untuk audio controller ini menggunakan Realtek ALC 1200 ditambah dengan audio capacitor dari APEC untuk mengenhance output audio yang jauh lebih baik lagi. Untuk I/O controllernya menggunakan ITE 8688 dan ada fasilitas QFlash Plus di mana kita bisa melakukan update BIOS tanpa harus memasangkan prosesor ataupun memori. Jadi cukup menggunakan power supply saja dan menekan tombol QFlash Plus. Ini dimungkinkan dengan adanya chip IT5702FN di motherboard ini. Lalu untuk di bagian rear panel, ya, di bagian rear panel itu ada satu buah USB 3.2 Gen 2 Type A, 5 buah USB 3.2 Gen 1, dan 2 buah USB 2.0. Tentunya lengkap juga dengan output audio dan ada satu buah output HDMI. Demikian detail dari motherboard Gigabyte Z490 Gaming X. Tadi kita sudah membahas komponen dan rancang bangun dari motherboard Z490 Gaming X dari Gigabyte ini. Dan motherboard ini memang ditargetkan untuk pangsa konsumen gaming, tetapi mungkin tidak affordable atau tidak bisa afford untuk membeli yang seri Aorus. Maka Gaming X ini adalah nuansa gaming entry level yang ditawarkan oleh Gigabyte kepada konsumen. Untuk rancang bangunnya tadi kita bisa lihat cukup baik sekali. Dia sudah menggunakan beberapa komponen premium termasuk digital solution untuk VRM-nya yang memastikan performa prosesor Intel generasi ke-10 baik itu Core i9, Core i7 maupun Core i5-nya bisa berjalan maksimum di motherboard ini. Demikian video kali ini dan tunggu video kami berikutnya. Silahkan tulis pesan atau komentar di section komentar yang ada di video ini. Terima kasih.